Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifatundri Ayunda dari kelas 12 Teknik Pemesinan 1. Saya akan menjelaskan peradaban di Lembah Sungai Sindu. Apa itu peradaban Lembah Sungai Sindu? Peradaban Lembah Sungai Sindu adalah peradaban kota. Penataan kota terencana, jalan, bangunan, rumah dan bangunan lain diatur dengan rapi. Selain itu, berdasarkan tinggalan-tinggalan lepas dari hasil penggalian dapat diketahui kehidupan sosial, agama, dan budaya masyarakat. Sungai Sindu atau Indus mengalir di Pakistan, tetapi cabang-cabangnya berada di daerah 5 aliran sungai Panjab. Sungai ini terkenal sebagai pusat peradaban. Disebut peradaban Lembah Sungai Sindu atau peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Wilayah peradaban ini sangat luas, meliputi Panjab, Indus, dan Rajasthan. Sungai ini menjadi terkenal berawal dari penemuan benda-benda kuno oleh para pekerja yang sedang memasang rel kereta api dari Karachi ke Panjab pada pertengahan abad ke-19. Penemuan ini sangat menarik perhatian bagi Jenderal Cunningham, Direktur Jenderal Arkeologi di India, dan dilakukan penelitian lebih intensif. Banyak temuan-temuan lepas untuk mengungkapkan peradaban Lembah Sungai Sindu mengenal berbagai aspeknya, budaya, sosial, agama, dan lain sebagainya. Umur peradaban Lembah Sungai Sindu diperkirakan antara 3000 sampai 2000 SM. Majumdar 1987 20 sampai 27, Tomori 1989 5 sampai 16, Suud 1992 36 sampai 38. Peradaban Lembah Sungai Sindu didukung oleh bangsa Dravida. Mereka datang dari barat 5000 tahun yang lalu, jauh sebelum terbangunnya peradaban kota. Bangsa ini tergolong ras Mediterania yang menggunakan bahasa Dravida. Bahasa ini sekarang masih tersisa di Tamil, Telugu, Kannada, dan Malayalam. Majumdar 1987 1729. Pendukung peradaban ini sudah mengenal 3 pemujaan, yaitu pemujaan kepada Dewi Ibu. Dewi Ibu ini adalah ibunya bumi atau Ibu Pertiwi. Di Bali, pemujaan kepada Ibu Pertiwi masih ada dalam mantram, tetapi pura sebagai tempat pemujaan secara khusus tidak ada. Namun demikian, di dalam sejumlah pura ada palinggih khusus untuk Dewi Pertiwi oleh Majumdar 1987-25. Dikatakan bahwa pemujaan kepada Dewi Ibu ini sangat populer di kalangan orang-orang primitif di mana-mana di seluruh dunia. Yang kedua ada pemujaan kepada Siwa. Aspek kekuatan kelaki-lakian atau male gods juga mendapat pemujaan di Lembah Sungai Sindu. Pemujaan kepada dewa laki-laki meluas di Lembah Sungai Sindu, dibuktikan dengan didapatkan materai-materai menyebar di sejumlah tempat penggalian di wilayah tersebut. Dewa laki-laki banyak jumlahnya. Satu di antaranya, seorang dewa duduk dalam sikap yoga asana, bersila di atas tempat duduk, lengkap dengan perhiasannya di kepala, leher, lengan, dan kaki. Selanjutnya, pemujaan pohon dan binatang. Pemujaan kepada pohon, binatang, dan benda-benda lain adalah tradisi yang berkaitan dengan animisme, totemisme, dan dinamisme. Di Lembah Sindu, binatang aneh bertanduk satu dan pohon pipala sangat disucikan sebagai pemujaan. Pemujaan air dan api juga menonjol, tetapi bukti-bukti tinggalan arkeologis sangat sedikit. Akulturasi 2 peradaban Dravida dan Arya. Peradaban Lembah Sungai Sindu sudah sangat maju sebelum bangsa Arya migrasi ke daerah tersebut. Peradaban Lembah Sungai Sindu didukung oleh bangsa Dravida. Peradaban Dravida terungkap berkat ekskavasi di Mohenjo-daro, Harappa, dan situs-situs lainnya. Sedangkan peradaban bangsa Arya dapat diketahui berdasarkan lagu-lagu pujaan mereka. Lagu-lagu pujaan ini dikenal dengan sebutan Weda. Lagu-lagu ini pada mulanya disampaikan secara lisan oleh para guru kepada muridnya. Setelah berabad-abad disampaikan secara lisan. Dalam perkembangannya, Weda ini kemudian ditulis dan disusun dalam bentuk kitab. Ada 4 kitab yang dikenal sebagai Weda Samhita, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda.
Perkembangan peradaban lembah Sungai Sindu di Indonesia. Adakah peradaban Sungai Sindu berpengaruh di Indonesia? Jawabannya ada, tetapi memperhatikan tinggalan arkeologis Indonesia, Hinduisme di negeri ini berasal dari berbagai daerah yang ada di India. Dari mana asalnya akan diuraikan sebagai berikut. Pertama, arca Buddha dari Sulawesi Selatan. Arca ini terbuat dari perunggu tinggi 75 cm, tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Dilihat dari langgamnya, arca ini menunjukkan langgam Amarawati. Kedua, arca Wisnu Cibuaya. Arca ini didapatkan di Cibuaya, Karawang Selatan. Sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Arca ini menurut Kempers 1959 menunjukkan langgam seni yang berasal dari kesenian Pallawa abad 6-7. Pallawa adalah pusat kerajaan kuno terletak di sekitar Madras, India Selatan. Dilihat dari mahkota arca yang bentuknya tinggi mengerucut, masih menurut Kempers, arca ini juga menunjukkan tipe Indo-Cina. Yang ketiga, arca Buddha dari Kota Bangun, Kalimantan. Terbuat dari perunggu, tinggi 85 cm. Dilihat dari cara pemakaian jubahnya, arca ini menunjukkan langgam Gandhara. Gandhara merupakan daerah pusat kesenian abad 1-3. Terletak di sekitar Punjab, India Barat Laut. Kesenian Gandhara pada saat itu dipengaruhi oleh kesenian Hellas Yunani.